Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Jannah, mahasiswa PPG Universitas Halu Oleo, Prodi Pendidikan Biologi. Saya guru SMP Yasmida Ambarawa, mengajar mata pelajaran biologi materi virus kelas 10 SMK. Pada kesempatan hari ini, yaitu hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, akan melaksanakan uji kinerja dalam pembelajaran biologi materi virus kelas 10 SMK. Berikut praktek video pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Silakan Hanif pimpin doanya. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Hanif sudah memimpin doa hari ini. Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Haidil, Biru. Anissa, Chandra, Biru. Farah, Hanif, Biru. Rima, Ica, ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, kalian masih ingat yel-yel yang biasa kalian benar kan? Si. Oke. Kalau ibu bilang semangat pagi, Pagi, luar biasa. sekali lagi semangat pagi, Luar biasa. luar biasa semangat semua ya. Setelah pagi sampai sore tetap semangat, tetap ceria, tetap bahagia. Oke. Lalu ibu ingin bertanya, apakah kalian ada yang masih ingat materi minggu lalu yang disampaikan? Sebarang mak? Oke, materi keanekaragaman hayati. Ada lagi yang masih ingat, Farah? Oke, dibagi jadi 3. Ada lagi yang tahu? Dibagi 3? Desta? Tingkat gen, tingkat jenis, dan ekosistem. Iya, betul. Keanekaragaman hayati dibagi 3, tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Itu membahas makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang biasa kita jumpai itu biasanya bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi ini ada gambar yang ibu akan kalian lihat, makhluk hidup yang tidak dapat terlihat dengan kasat mata. Ini coba lihat, ini gambar apa? Virus. Ya, gambar virus. Nah, virus ini hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, ini virus ini bentuknya seperti apa? Bulat. Terus ada yang kotak juga ya. Terus ada juga yang bentuk T seperti huruf T ya. Terus virus ini berbahaya nggak sih? Berbahaya. Contohnya manusia yang kena virus apa? Virus apa? Corona. Itu berbahaya. Terus tapi ada juga virus yang menguntungkan seperti bisa membuat vaksin ya. Oke, di sini ibu akan menampilkan video satu keluarga terkena virus corona. Silahkan dilihat Sebanyak 4 videonya. orang dalam keluarga di Nganjuk dinyatakan positif COVID-19. Bahkan 1 diantaranya adalah balita berusia 4 tahun. Keempatnya terpapar virus corona dari sang ibu yang sebelumnya sudah meninggal dunia. Keempat orang dalam satu keluarga yang dinyatakan positif corona yaitu laki-laki usia 62 tahun yang merupakan suami dari pasien yang sebelumnya terkonfirmasi nomor 46 yang telah meninggal dunia. Laki-laki usia 40 tahun, anak wanita usia 34 tahun, menantu, dan anak laki-laki usia 4 tahun, cucu dari pasien nomor 46. Keempatnya dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan hasil swab. Keempatnya merupakan warga kecamatan Monggot Nganjuk dan sudah dikarantina di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Di samping keempat orang dalam satu keluarga juga ada 2 orang lagi yang dinyatakan positif COVID-19 dan sudah dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Perlu kami sampaikan, pasien nomor 1 sampai 4 adalah anggota keluarga dan kontak erat dengan pasien terkonfirmasi sebelumnya.
yaitu pasien terkonfirmasi nomor 46 yang telah meninggal dunia. Mereka adalah suami, anak, menantu, dan cucu dari pasien tersebut, berasal dari wilayah Kecamatan Meronggok. Keempatnya sudah dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Oke, udah selesai videonya. Apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Coba. Satu keluarga yang terpapar virus corona. Ya, satu keluarga terpapar virus corona. Terus? Virus corona. Virus corona. COVID-19 merupakan virus yang berbahaya. Ya, virus corona berbahaya ya. Iya. Oke, jadi itu tadi tampilan video tentang virus corona, bahwa virus corona itu berbahaya dan mematikan ya. Oke, terus di sini ada tujuan yang harus kalian capai. Nah, di sini ada 5 tujuan yang kalian capai. Yang pertama, menjelaskan ciri-ciri, struktur, dan reproduksi virus. Yang kedua, mengklasifikasikan virus berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, menganalisis peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menelaah cara pencegahan dan penyebaran virus. Yang kelima, menyajikan secara lisan hasil diskusi pengamatan ciri dan peran virus. Oke, bisa dipahami tujuannya? Saya ini tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini. Oke, sebelum masuk ke materi virus, Ibu akan melakukan ice breaking untuk melatih konsentrasi kalian. Silakan kalian berdiri semuanya. Oke, semuanya. Jadi ikutin gerakan Ibu ya. Oke, Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Oke, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menara. Marijo menari di atas Marina menara. Menari di atas menara. Oke, kita buka semua. Oke, untuk melatih konsentrasi kalian ya. Nah, kita masuk ke materi tentang virus. Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok ya untuk berdiskusi. Nah, ini ada gambar. Apa ini? Gambar virus tuh, bentuknya ada yang spiral, bulat, kompleks ya. Di sini kalian harus membahas tentang masalah berapa besarkah ukuran virus, terus bagaimana struktur virus, mengapa virus disebut makhluk hidup juga makhluk tak hidup, kemudian bagaimanakah virus berkembang biak, terus yang kelima mengapa bentuk virus berbeda-beda. Nah, di sini Ibu akan bagi kelompok ya, jadi 5 kelompok. Kelompok pertama Desta, Suci, Reta, ini ya. Terus yang kedua, kelompok 2 Anissa, Farah, Rilva, sama Ica. Yang ketiga Afif, Aidil, Yoga, Chandra. Yang keempat Muhammad Ihsan, Hanif, Iqbal, Lutfi Ihsan. Yang kelima Rahma, Rima, Saifatun, dan Mela. Nah, silakan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah kelompoknya semua ya. Kita akan bagian LKPD. Pada kalian tulis nama, sama absen, jawab soal-soalnya ya.
bagian-bagiannya. Terus ada soal yang ini. Yang nomor 3 nih semua. Apa namanya? Menentukan. Yang mana? Ini menentukan atau menentukan. Jadi kalian lihat di buku cetak kalian itu ada. Yang lihat tuh sini ada benar atau salah. Ya. Oke, di belakang itu ada gambar virus corona, karena virus yang tadinya viral ya, karena banyak yang terkena virus. Terus ada reproduksi virus. Virus itu ternyata berkembang biak melalui 2 siklus litik dan lusogeni. Terus ada virus juga yang menguntungkan, ada yang merugikan. Jadi kalian harus paham ya di situ, dilihat mana yang menguntungkan dan merugikan.
Gimana, udah semua? Ya. Kalau udah semua, silakan presentasi untuk kelompok 5 dulu, silakan maju. Sini, maju sini. Ke sini. Silo ya? Kalau silo nggak ke sana aja. Pelan-pelan. Yang sana lagi nggak ke silo.
Bisa lagi, saya satu. Sebelumnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama ada bagian-bagian dari virus corona. Bentuk tubuh virus tersebut bulat, menyerupai matahari dan warnanya bermacam-macam. Bagian-bagian virus seperti berikut. A. Selubung kapsid, yaitu melindungi materi inti yang berupa asam nukleat. Yang kedua ada RNA, yaitu bahan inti pada virus asam nukleat. Yang ketiga ada membran, yaitu melindungi isi sel. Dan yang keempat ada spike, yaitu struktur protein yang digunakan untuk masuk ke dalam sel inang. Kedua adalah cara reproduksi virus pada siklus lisogenik. Siklus utama adalah adsorpsi dan penetrasi. Pada tahap adsorpsi dan penetrasi, virus akan menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik. Kemudian akan menghancurkan membran sel dengan enzim lisozik. Virus akan melakukan penetrasi pada sel inang. Caranya dengan menyuntikkan materi genetik yang ada pada asam nukleatnya ke dalam sel. Yang kedua adalah tahap penggabungan. DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dengan DNA virus. DNA tersebut terbentuk kalung yang tak berujung pangkal terputus. Kemudian DNA virus akan menyisip di antara DNA bakteri yang terputus, lalu terbentuklah rangkaian DNA utuh yang telah terinfeksi atau tersisipi DNA virus. Yang ketiga adalah tahap pembelahan. DNA virus yang telah tersambung dengan DNA bakteri membuat DNA virus tidak dapat bergerak. Keadaan tersebut disebut dengan profag. Ketika DNA bakteri melakukan replikasi sel secara langsung pada profag pun akan melakukan replikasi. Hal tersebut dikarenakan DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Demikian juga ketika sel bakteri mengalami pembelahan secara langsung, kedua anak sel bakteri yang mengandung profag tersebut juga ikut mengalami pembelahan, sehingga jumlah profag sama dengan jumlah bakteri sel inangnya. Yang keempat adalah tahap perakitan. Pada tahap perakitan, kapsid virus utuh sebagai selubung virus. Setelah kapsid virus utuh, maka akan diisi dengan DNA hasil replikasi. Kemudian terciptalah virus baru. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah tahap lisis. Pada tahap titik, dinding bakteri akan pecah dan virus berhamburan keluar. Kemudian akan menyerang bakteri lain. Yang ketiga adalah bakteri-bakteri yang mengumpulkan atau memulihkan. Virus yang mengumpulkan atau memulihkan. Pertama adalah virus Rous sarcoma, virus RSV, yaitu virus yang merugikan. Yang kedua adalah oral poliovaccine, merupakan virus yang menguntungkan. Yang ketiga ada varicella zoster vaccine, yaitu virus yang menguntungkan. Yang keempat ada H5N1, yaitu virus yang merugikan. Yang terakhir adalah tobacco mosaic virus (TMV), merupakan virus yang merugikan. Lalu ada tabel analisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, virus memiliki ukuran yang sangat besar sehingga tidak dapat dilihat dalam mikroskop, merupakan pernyataan yang salah. Yang kedua, struktur virus terdiri dari asam nukleat berupa RNA atau DNA maupun tidak keduanya, merupakan pernyataan yang benar. Yang ketiga, virus disebut benda mati karena tidak dapat hidup di luar tubuh inang dan tidak memiliki organ sel, merupakan pernyataan yang benar. Yang keempat, virus berkembang biak dengan cara membunuh diri, merupakan pernyataan yang salah. Dan yang terakhir adalah virus hanya berbentuk seperti bola, merupakan pernyataan yang salah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya sebutkan tahap-tahap lisogenis pada virus. Lisogenis pada virus. Tahap lisogenik adalah yang pertama tahap adsorpsi dan penetrasi, yang kedua tahap penggabungan, yang ketiga tahap pembelahan, yang keempat tahap perakitan, dan yang kelima tahap lisis. Cukup? Cukup. Baiklah, sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. 1. Sekarang amati gambar struktur tubuh virus corona di bawah ini. Kemudian tuliskan nama bagian-bagian virus pada setiap bagian yang ditunjuk. A. Selubung kapsid, B. RNA, C. membrane, D. spike. Berdasarkan contoh virus di atas, apa ciri-ciri virus corona? Bentuk tubuh virus tersebut bulat menyerupai matahari dan warnanya bermacam-macam. Bagian-bagian virus seperti berikut. 1. Selubung kapsid, yaitu melindungi materi inti yang berupa asam nukleat. 2. RNA, yaitu bahan inti pada virus asam nukleat. 3. Membran, yaitu melindungi isi sel. 4. Spike, yaitu struktur protein yang dilakukan untuk masuk ke dalam sel inang. 2. Di bawah ini merupakan cara reproduksi virus pada siklus isogenik. Istilah tahap reaksi tersebut pada kolom yang kosong, sehingga menjadi satu kesatuan pada reproduksi yang sistematis. 1. Adopsi dan penetrasi. Pada tahap adopsi dan penetrasi, virus akan menempel pada permukaan sel inang melalui reseptor protein yang spesifik. 2. Tahap penggabungan. DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dengan DNA virus. 3. Tahap pembelahan. DNA virus yang telah bersambung dengan DNA bakteri membuat DNA virus tidak dapat bergerak. 4. Tahap perakitan. Pada tahap perakitan, kapsid virus utuh sebagai selubung virus. 5. Tahap lisis. Pada tahap dinding bakteri akan pecah dan virus berhamburan keluar. Kemudian akan menyerang bakteri lain. 3. Kaus sarkoma virus RMT. Silakan. Bagi mau bertanya? Saya akan menanggapi kelompok 2. Untuk bagian-bagian virus corona, untuk bagian D itu adalah spike, bukan slike ya. Slike itu adalah struktur protein untuk masuk ke dalam sel inang. Dimulai antaranya. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Saya akan
membuat DNA virus tidak dapat bergerak. Keadaan tersebut disebut dengan cukup. Terima kasih atas presentasi dari kelompok saya. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok terakhir yang belum maju. Kelompok 4. 3 Ya, silakan. Tiga. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, berikut gambar struktur tubuh virus coronavirus. Yang pertama, selubung kapsid, yaitu melindungi materi inti yang berupa asam nukleat. Yang kedua, RNA, yaitu bahan inti pada virus asam nukleat. Yang ketiga, membran, melindungi isi sel. Yang keempat, spike, yaitu struktur protein yang digunakan untuk masuk ke dalam sel inang. Yang kedua, berikut cara reproduksi virus pada siklus lisogenik. Yang pertama, tahap adopsi dan penetrasi. Yang kedua, tahap penggabungan. Yang ketiga, tahap pembelahan. Yang keempat, tahap perakitan. Dan yang kelima, tahap lisis. Berikut beberapa jenis-jenis virus manakah yang termasuk virus yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, virus Roussard-Choma virus termasuk merugikan. Yang kedua, oral polio vaksin termasuk menguntungkan. Yang ketiga, varicella zoster vaksin termasuk menguntungkan. Yang ketiga, H5N1 virus yang merugikan. Yang kelima, Tobacco mosaic virus TMV termasuk merugikan. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Apa yang dimaksud dengan tahap lisis? Pada tahap titik dinding bakteri akan pecah dan Tahap virus lisis. Pada tahap titik, dinding bakteri akan pecah dan virus berhamburan keluar, kemudian akan menyerap bakteri lain. Jadi mau bertanya lagi? Tidak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir yang maju. Oke, semuanya sudah maju ya. Oke, mari kita simpulkan materi hari ini tentang virus. Jadi virus itu bagian-bagiannya apa tadi? Ada selubung kapsid, terus ada apa aja? Selubung kapsid, ada spike, terus ada RNA atau RNA ya. Oke, terus ada reproduksi virus, ada siklus lisogenik, siklus lisis. Terus ada virus yang menguntungkan dan merugikan. Kalau yang merugikan kayaknya virus corona. Kalau yang menguntungkan yang buat vaksin ya. Ya, buat vaksin virus corona semua? Sudah. Termasuk virus yang menguntungkan. Oke, terus di sini akan ada Ibu kasih evaluasi, tes evaluasi buat kalian memahami tidak materi dari virus ini. Jadi tes evaluasi bentuknya pilihan ganda tapi dalam bentuk Google formulir. Ya, Ibu akan kirimkan ke grup kelas.
Kalian nanti jawab di situ ya. Jadi ada 10 soal, satu soal nilainya 10 poin. Silakan dibuka HP-nya. Lihat di grup kelas. Ibu kirim linknya di grup kelas. Iya, Bu. Silahkan dibuka, dikerjakan. Sudah bisa buka semua kan? Bisa lihat? Sudah, silahkan kerjakan. Sudah semua? Oke, sudah ya. Mengerjakan tes evaluasinya. Nanti akan ibu rekap nilainya. Terus nanti kalau misalnya ada yang nilainya di bawah KKM 75 akan remedial. Terus yang di atas akan nanti pengayaan. Ya. Oke. Terus di sini ibu ingin bertanya apakah sudah paham tentang materi virus hari ini? Ada yang masih belum paham materi tentang apa? Oh, tentang reproduksi virus ya. Tadi ibu udah bilang reproduksi virus ada 2 siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, dalam siklus tersebut ada virus itu mengabsorpsi, terus dia itu mau masuk ke sel inang. Sel inangnya itu siapa? Biasanya itu manusia. Jadi menginjeksi, memasukkan materi DNA itu ke dalam tubuh manusia untuk disuntikan virusnya, ya. Terus habis itu melakukan perakitan di dalam tubuh sel inang. Setelah itu melakukan pembelahan terus lisis. Nah, itulah tentang reproduksi virus ya. Oke, demikian materi pelajaran hari ini tentang virus. Untuk tindak lanjutnya itu tadi kalau yang di bawah KKM itu nanti remedial, diaksanakan nanti pengayaan ya. Oke, silakan ditutup pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya ibu ingin kalian tetap semangat untuk mengerjakan tugas, semangat untuk menuntut ilmu ya. Oke, silakan tutup pelajaran hari ini dengan doa. Silakan Hanif dipimpin doanya. Siap, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, oke. Ibu akhiri pada hari ini. Dan mengucap selamat alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.